Saya mau share ini. Kata yang masuk dalam hati saya adalah hidup itu harus tangguh. Hidup harus tangguh. Aku baca 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, ya kamu, hai anak muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. So ternyata ada 3 tingkatan di dalam pertumbuhan rohani kita. Pertama anak-anak. Anak-anak itu dia mengenal Bapa. It's okay jatuh, begitu ada anjing di depan lari kepada Bapa, dikit-dikit ngadu pada Bapa, dikit-dikit ngadu pada Bapa dan yang lain sebagainya. It's okay karena memang tahapannya seperti itu. Tapi ada tahapan yang kedua di mana kamu menjadi orang muda, dan that's you are now. Kamu orang muda. Apa dikatakan ciri orang muda? Kamu itu kuat. Saya mau katakan prophetically. Saya mau katakan high VIP, high image, high orang muda. Kamu kuat. You're strong. You're strong. Bukan Tommy yang bilang, Alkitab yang bilang. Dan Alkitab bilang seperti ini. Di akhir dari kitab Wahyu dikatakan seperti ini. Bagi orang yang menghilangkan 1 titik saja, 1 iota saja dari ayat firman Tuhan ini, terkutuklah ia. Dan saya mau katakan, gak ada yang bisa cabut ayat ini. You are strong. Kamu kuat. Lalu tingkat yang terakhir nanti, kamu bapak-bapak, kamu punya pengenalan yang utuh, yang sempurna, yang ada dari mulanya tentang Tuhan. But you are strong. You are strong. Aku rasa ini memberikan kita landasan atau sedikit mencerahkan kenapa lu ngalamin banyak banget tantangan di masa-masa sekarang ini. Kenapa banyak banget orang yang ngerendahin lu. Kenapa banyak banget orang yang ngangkat-ngangkat lu habis itu banting lu ke bawah. Kenapa banyak banget orang kayak ngebuang lu. Kenapa orang banyak banget ngeletakin lu di posisi-posisi yang susah. Saya mau kasih satu jawaban di awal khotbah saya. Karena kamu kuat. Because you are strong. Dan I just want to tell you this. You never know. Kamu udah tahulah kata-kata ini. Saya akan ulang-ulang kata-kata ini. Karena ini inti topik khotbah saya. You never know how strong you are. Until being strong is the only choice you have. Teman-teman, kadangkala kalau kita masih punya pilihan untuk nyaman, kita akan pilih nyaman. Tapi kalau kita udah nggak punya pilihan lain, being strong is the only choice you have. Kamu harus strong. Saya tahu ada beberapa orang yang mengandalkan mungkin orang tuanya. Sampai orang tuanya nggak ada lagi dan dia tidak punya pilihan lagi, harus strong. Jadi tulang punggung keluarga. Engkau udah nggak punya apa-apa lagi. Engkau ngerasa bodoh, nggak bisa menyelesaikan ini. Sampai akhirnya menyelesaikan skripsimu adalah satu-satunya pilihan. Kalau nggak, lu nggak bisa hidup. Kalau nggak bisa bertumbuh. Dan akhirnya kamu harus pilih being strong. Is the only one you choose. Kamu diputusin seseorang, kamu nggak tahu pilihannya cuma 2, bunuh diri apa tetap strong. Kalau kalian teman-teman mikir, waduh lemah banget sih, mau pacar putus cinta aja bunuh diri. Gue juga dulu ngomongin gitu sama anak-anak, sampai akhirnya gue putus cinta saat itu pengen mati rasanya. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Kalau mau yang aktualnya tanya John lah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ketangguhan apa? Hidup itu harus tangguh. Ada 3 area. Yang pertama, ketangguhan dalam melayani yang saya dapatin. Yang pertama, ketangguhan dalam melayani. Suatu kali ada kisah. Saya baca dengan cepat karena waktu saya terbatas. Kisah Rasul 14 ayat 18 sampai 21. Ada 3 area yang mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus tangguh. Karena lu anak muda. Dan Tuhan kamu adalah kamu itu kuat. Sehingga kamu bisa ngalahin yang jahat dalam hidupmu. Kisah Rasul 14 ayat 18, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak kepada mereka. So, saat itu Paulus, saking mujizatnya luar biasa dilakukannya, di satu kota, orang datang memberikan penyembahan, dianggap dewa. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Sudah sangat biasa dalam melayani, hari ini lu dielulukan, besok lu dilempari dengan batu.
Sudah sangat biasa, hari ini lu dibutuhkan, besok lu dicampakkan. Udah, nggak usah cengeng. You are strong. Paulus juga gitu, hari ini disembah, habis itu mereka melempari dengan batu, sampai harus dia diseret keluar kota hingga hampir mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Perhatikan. Keesokan harinya, dia nggak nunggu dirawat di rumah sakit dulu, dia nggak nunggu yang macam-macam dulu, istirahat dulu, pulihkan hati dulu, kepahitan, udah capek-capek melayani Tuhan, ternyata nggak ditolong Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan aku dilempari dengan batu, nggak komplain-komplain dulu sama Tuhan, aku off dulu deh pelayanan, aku sabatikal dulu deh untuk memulihkan hatiku yang kecewa sama Tuhan. No, besok harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Apa yang dilakukannya? Dia beritakan Injil kota lain, Injil lagi di kota itu, dan memperoleh murid. Lalu kembalilah ke Listra, Ikonium, Antioquia. Jalani, dia jalan terus. Saya mau katakan, hai anak-anak muda, kamu kuat, tangguhlah dalam melayani, tangguh dalam melayani. Jangan cengeng, jangan cengeng. Aku katakan nggak cengeng, teman-teman. Udah biasa kalau kemarin kita dibutuhkan, hari ini dicampakkan, kemarin diharap-harap dicari-cari gitu ya, diundang-undang. Oh, welcome to VIP, Anda bukan orang asing di sini, besok-besok nggak disapa, udah biasa. Udah biasa. Kalau aku bilang, kamu anak muda, kamu kuat. Jangan kayak opung-opung. Sorry, minta maaf opung-opung yang masuk ke dalam grup ini salah room ya. Ini buat anak muda. Kita lanjutkan. Yang kedua, saya katakan lagi, you never know, saya ulang lagi, how strong you are until being strong is the only choice you have. Yang kedua, namanya ketangguhan dalam hidup. Bukan hanya dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Hidup itu, life is messy, saudara. Hidup itu nggak, aduh minta maaf ya saya harus ngomong gini. Hidup itu nggak semulus jidat Dian Sastro, saudara. Come on, life is messy. Sometimes you do something horrible. Dan saat itu ada Daud. Daud ngelakuin sesuatu yang horrible, yang kotor banget. Dia set up supaya mati anak buahnya, Uria, demi mendapatkan istrinya, karena dia udah berzina lebih dulu, supaya dia nggak kelihatan terlalu buruk-buruk amat, supaya kelihatan hero, dia nikahin janda pahlawannya. Tapi kebongkar semuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Aku baca ini, 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. So anaknya Daud dengan Betsheba yang hasil dari perzinahan mereka sakit. Ayat 16, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia nggak mau. Ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari ke-7, udah berusaha puasa, doa, mati anak itu. Pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Waktu anak itu masih hidup aja dia kagak dengerin kita, apalagi udah mati katanya. Jangan-jangan dia celakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia, peka juga Daud nih, bahwa anak itu udah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, udah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, nggak seperti perkiraan orang, dikira akan desperate, akan mati, akan garuk-garuk aspal lagi. Enggak, no. Dia katakan, dia masuk, dia mandi dan berurat, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumah, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Bingung dong pegawai-pegawainya. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apa arti yang kau perbuat ini? Oleh karena anak itu masih hidup, kau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku puasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia udah mati, kenapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Can you see how strong David is? Aku akan berpuasa, aku akan berusaha. Kalau nggak dapat, it's okay. Gue akan nyerah. Aku akan kembali ke habitatku. Apa dia bilang? Begitu anak mati, dia mandi, dia pakai minyak di rambutnya, lalu habis itu dia kembali memuji menyembah. Apa yang terjadi? Saudara, Daud kembali ke habitatnya. Habitatnya adalah seorang penyembah. Kalau lu ngalamin susah,
Jangan keluar dari habitatmu. Kalau kamu lihat ada ikan sakit, jangan keluarkan dia dari air. Air itu habitatnya, keluar, lalu kamu kompres, letakin di spring bed supaya nyaman, habis itu kasih obat merah, tambah mati. Biarkan dia di laut itu. Air garam itu akan mempercepat sembuhnya lukanya dia. Biarkan dia berkeliaran, biarkan dia tetap dikejar musuh-musuh predator-predator lain di laut. Itu yang buat dia tetap hidup. Jangan cengeng. Be strong. Kuat dalam hidup. Nangis boleh. Daud bilang nggak dimarahin nangis. Berduka boleh, but ayo kembali ke habitatmu. Berdoa. Kembali jadi penyembah Tuhan. Kembali sujud nyembah Tuhan. Kembali muliakan Tuhan dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Saya ulangin sekali lagi. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Kamu nggak tahu betapa kuat kamu. Andreas, Hezer, Jonathan, Vena, kamu nggak tahu how strong you are until being strong is the only choice you have. Pernahkah kamu akan lewat masa-masa dikatakan nggak lewat nih. Tapi sampai sekarang kau masih hidup kan? Masih bernafas kan? You are strong. That's because you are strong. And He sustain you. Roh Tuhan itu menguatkan engkau, mempertahankan engkau, menegakkan engkau berdiri kembali. Amin. Yang ketiga, ketangguhan dalam kelemahan. Kau mungkin punya kelemahan, tapi jangan jadikan itu excuse untuk nggak ngelakuin apapun, untuk skip hal-hal kesempatan-kesempatan yang ditawarkan, atau kesempatan untuk melayani, atau kesempatan untuk maju. Suatu kali ada dalam kisah Hakim-Hakim 20 ayat 14-16. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Jadi ada Benyamin berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Gibea itu bagian dari Gibeon ya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal tangan kiri. Dan setiap dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Keren ya, mereka itu ngelempar batu pakai tangan kidal dan nggak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Keren banget. Kalau kita lihat, wah itu kan artinya dia emang berbakat di situ. Biar teman-teman tahu, tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Arti kata Benyamin, nanti kalian browse. Arti kata Benyamin adalah the son of right hand. Anak dari tangan kanan. Dan semua kata-kata di Alkitab, terutama perjanjian lama, semuanya figuratif. Semuanya ada makna. So Benyamin ini orang-orangnya tangan kanan. Kenapa tiba-tiba ada 700 orang pilihan yang punya tangan kidal? Nah, sejarah mencatat, kemungkinan besar 700 orang ini adalah 700 orang Benyamin yang diapain? Yang mengalami dipotong tangan kanannya oleh musuh, dianiaya di saat mereka di captivated, waktu mereka ditawan. Mereka dipotong tangan kanannya dan mereka nggak punya pilihan lain. Pilihan mau jadi orang cacat di rumah atau ikut perang dengan cara latih tangan kirimu. Dan mereka nggak berhenti latih tangan kidalnya sampai mereka jadi ahli di tangan kidal dan mereka ngelempar bahkan lebih dari orang yang punya tangan kanan. Pas sehelai rambut pun nggak pernah meleset. Sekali lagi saya mau katakan, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Ngelewatin tahun, saya nggak tahu seberapa terpuruknya kamu. Ada gaji-gaji yang dipotong. Ada orang yang kuliah tatap muka aja kagak ngerti. Apalagi kuliah pakai online gitu. Wah, mau gimana nih? Ada orang yang putus cinta, yang bilang nggak bisa gue hidup tanpa dia. Dialah alarmku untuk saat teduh. Aku nggak bisa saat teduh kalau nggak ada dia. Cengeng. Maaf nih, khotbah kali ini nggak membujuk-bujuk, nggak merayu-rayu nih. Nggak adu rayu. Nggak ada rayu. No, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Saya ini pemimpin dari image sampai VIP. So, saya veteran sekarang. I founded Image di Jakarta and I founded VIP di Jakarta. Aku kenal orang-orangnya. Dan orang VIP dikenal sama orang-orang yang being strong. Waktu nyiapin ini, dalam sekejap, Tuhan ingatkan aku dalam pikiranku. Tuhan ingatkan aku hikmah. Yang dulu pembantu rumah tangga. Sampai akhirnya dia punya bisnis listrik. Dia mencoba pengen kuliah
mau jadi sarjana psikologi, mimpinya dari dulu, tapi di tengah jalan dia harus hamil di luar nikah, dan akhirnya dia harus besarin anak, pilihannya antara besarin anak atau tinggalin kuliahnya, dan sekarang dia sarjana psikologi. If you got emoticon, kasih tepuk tangan dong. That is VIP. Itu anak muda yang tangguh. Aku kenal Hans yang dari awal datang ke rumah Basecamp dengan mobil motor bututnya, berusaha untuk segala macam. Dia cuman ngumpulin laundry-nya orang. Suatu kali dia stres banget, dia bilang sama aku betapa susahnya dia, betapa ngerasa terhinanya untuk pegang ngambil pakaian-pakaian kotor, dalaman-dalaman cewek harus dicuci sama dia di laundry, sampai akhirnya dia menemukan, dia pergi ke Bogor untuk ngapain, di hujan-hujanan untuk prospek orang, sampai sekarang kamu lihat dia pemimpin dari beberapa perusahaan. You never know. Kalau kalian lihat muka si Eas itu agak bengep-bengep, kalian tahu lah bagaimana perjuangan dia. Eas pernah nangis-nangis di depan aku karena IP-nya berapa, hampir sekitar 1 koma saat itu. Nangis di depan gue dan gue marahin dia. Dan pilihannya dia katakan, aku mau berhenti aja Kak, aku mau berhenti. Aku mau lanjutin kerja aja, ini aku butuh duit. Dia katakan no, kamu lanjutkan kuliah. Dan kamu lihat sekarang di mana dia lulus kuliah dan dia jadi banyak banget berkat. Aku selalu follow story Instagram dia. Walaupun kadang-kadang alay, tapi dia menginspirasi banyak orang. He inspire many people. He's strong. Being strong is the only choice you have. Kamu ngelihat banyak lagi contoh-contoh. Banyak lagi contoh-contoh. Dan aku juga ada di sini. Karena being strong, aku udah berapa kali, mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali aku mau berhenti melayani. Aku pernah ditolak, khotbah sekali di umum, 3 tahun diliburkan. Gak bagus kamu khotbah, Tommy. Gak dikasih, ya udahlah, kalianlah jadi korban. Image dan VIP korban yang harus dengerin khotbah aku, mau gak mau, suka gak suka. Kenapa? Ditolak di umum gue. Karena habis khotbah, kalian tahu kan ceritanya itu. Habis khotbah gue terlalu sok anak muda. Gue menganalogikan Roh Kudus seperti kentut. Bisa tidak terlihat tapi kuasanya nyata. Saya bilang gitu. Udahlah, dipecatlah gue. Dan kalian yang harus menikmati image VIP, nikmati. Bisa nyerah. Putus cinta. Jadi gagal jadi teladan. Come on, life is messy. Life is messy. But you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. And I have to stop now so that you can worship God again. Ambil waktu untuk nyembah Tuhan lagi habis ini ya. And when you lift up your hands, waktu kamu nyembah Tuhan, Vena pimpin kita dalam pujian penyembahan. Angkat tangan dan sadari, di saat kamu angkat tangan, sadari bahwa kalau kamu masih bisa angkat tangan, kamu bisa ngelakuin apapun. Karena di saat kamu angkat tangan nyembah Tuhan, saat itu all the source of heaven, all the strength of heaven poured out over you. Tercurah atas kamu dan kamu punya kekuatan. Masakah? Iya. Ayatnya 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Melimpahkan kekuatannya untuk buat kamu strong. Kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. So lift up your hands now. You are strong. Yuk. Mari kita nyembah Tuhan. Silakan Vena, aku mau berdoa sebentar. Tuhan Yesus, biar firman yang sederhana hari ini menginspirasi kami. Dimanapun anak-anakmu yang berada, image, VIP, you are strong. You are strong. Nggak peduli orang bilang kamu seperti apa. Orang merendahkan kamu. Orang nggak pakai kamu. Mungkin. It's okay, nggak usah ngamuk-ngamuk. Nggak usah stres. Nggak usah nangisi keadaan. You are strong. You are strong. Keadaan ini, masa-masa susah ini, justru adalah panggung bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya atas engkau. Dan kamu akan lihat betapa kuatnya kamu. Goliat yang mengintimidasi bangsa Israel adalah panggung bagi Daud untuk melihat kuasa Tuhan. Untuk melihat betapa kuatnya dia telah dipersiapkan Tuhan di masa-masa sebelumnya. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak VIP, apapun keadaan mereka. Mereka orang kuat. Itu destininya mereka. Seperti kata Yohanes berkata, aku berkata kepadamu, menuliskan kepadamu, hai orang muda, karena engkau kuat dan engkau akan mengalahkan yang jahat dan firman Tuhan akan hidup atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur. Amin.